Nanti Bapak Ibu silakan yang mau bertanya sebelum dimulai ya mengenai pelatihan mandiri bisa. Karena insya Allah kita bisa menjawabnya karena topik kita udah banyak juga. Ini kita salah satu dari penelaah. Izin Bapak mau bertanya. Iya, Ibu silakan. Ya, untuk di upload sertifikat di periode kedua ini boleh diambil dari yang sertifikat yang belum kita pakai pada periode pertama. Bisa Bu, bisa Bisa. kok. Cuman kan di peraturan awal. Untuk di peraturan awal pengolahan kinerja, Kemudian untuk memulai periode ya. kedua harus dibuka sama kepala sekolah dulu ya. Iya Bu, belum dibuka ini. Apa kepala sekolah udah bisa buka, cuman kebanyakan kepala sekolah belum membuka. Sertifikat ini memang Ya, kalau di karena awal-awal, iya gimana Bu? sekolah saya belum bisa memulai untuk periode duanya untuk pemilihan RHK di PMM. Ya belum karena mungkin KSM belum membuka. Oke. Nggak apa-apa. Kayak gini Bu, apa tuh untuk sertifikat boleh yang kemarin yang belum dipakai. Karena emang di peraturan awal pengolahan kinerja memang harus pada sesi periode kinerja tersebut. Namun seiring jalannya waktu dirubah untuk mempermudah para guru dan tidak menyulitkan kita semua Bapak Ibu, nanti yang belum dipakai bisa dipakai. Nanti. Ini kalau sertifikat dari komunitas kita ini bernilai 4 poin ya Bapak Ibu ya, hanya 4 poin ya Bapak Ibu ya, hanya 4 poin. Ini kalau kita dapat 8 ya itu udah cukup 8 kali 4 32. Kalau yang menilai 8 poin itu yang dari pelatihan mandiri Bapak Ibu. Untuk validasi juga nggak terlalu sulit sih. Terlalu sulit. Terima kasih Bapak. Iya sama-sama Ibu. Ini mohon maaf Bapak Ibu izin menjadikan beberapa peserta co-host. Karena saya pernah itu saya sendiri hostnya, waktu saya terlempar co-hostnya berganti dan semua Zoom dikunci jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Baiklah Bapak Ibu kita mulai saja karena udah banyak juga ya gabung Bapak Ibu ya udah 54 peserta nanti biasanya di jalan mereka yang lain pada gabung kasihan yang udah menunggu lama Bapak Ibu.
Mohon maaf Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera sebentar. Nanti kalau saya udah melakukan presentasi, nanti boleh ditutup karena juga nggak tampak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita malam hari ini. Baik dari para rekan guru-guru SMK, guru SD, SMP, para guru penggerak, dan lainnya Bapak Ibu ya. Terima kasih telah menyempatkan hadir di webinar kita malam hari ini. Marilah kita mulai kegiatan kita malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Doa mulai. Berdoa selesai. Izinkan saya melakukan share screen Bapak Ibu ya. Ini dashboard dari ini Bapak Ibu. Kontributor perangkat ajar. Bisa terlihat Bapak Ibu ya? Nah, Bisa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Zoom, KM. Untuk Jangan kayak gitu kan, nggak suka oma. judul kita malam hari ini, Awas, apa? Kamu ngapain kayak gitu? Nggak boleh. Nanti geser lah. untuk judul webinar kita malam hari ini Bapak Ibu, Chromebook untuk digitalisasi pembelajaran. Chromebook ini Bapak Ibu dibagikan pemerintah di tahun 2020 dan 2021. Chromebook merupakan notebook dengan OS Chrome yang didesain khusus untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Chromebook telah dilengkapi dengan aplikasi pendidikan dan pengaturan yang dikendalikan oleh admin Kemdikbudristek, sehingga Chromebook dapat digunakan secara aman dan berkualitas. Pemanfaatan Chromebook lebih optimal diterapkan di sekolah dengan jaringan internet yang stabil. Hal inilah yang menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi guru untuk memaksimalkan bantuan tersebut. Dampak pemanfaatan Chromebook bagi siswa diantaranya peningkatan kompetensi literasi digital dalam pembelajaran menggunakan Chromebook. Siswa akan terbiasa dengan penggunaan teknologi dan memperoleh keterampilan teknologi yang lebih baik. Karena Bapak Ibu kita sekarang di era industri 4.0 dan society 5.0, apalagi setelah kita mengalami pandemi Bapak Ibu ya, COVID di tahun 2019 dan 2020, semua beralih ke digital Bapak Ibu ya. Dulu, mohon maaf ini Bapak Ibu, apa orang tua kita yang nggak pernah megang HP, sekarang boleh dilihat, semua sudah megang HP ya. Peningkatan kemampuan belajar, pembelajaran
berdiferensiasi dengan Chromebook dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Melalui media pembelajaran yang bervariasi, siswa dapat memilih cara belajar yang paling cocok dengan gaya belajarnya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran. Peningkatan kemandirian dan kolaborasi. Pembelajaran berdiferensiasi dengan Chromebook dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemandirian dan kemampuan berkolaborasi dalam pembelajaran menggunakan Chromebook. Siswa dapat bekerja mandiri dan memilih cara belajar yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, siswa juga dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dalam pembelajaran melalui Chromebook. Dampak pemanfaatan Chromebook bagi pendidik. Nah, ini kita jelaskan manfaatnya dulu Bapak Ibu ya, nanti baru secara teknisnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Pembelajaran berbasis digital membantu pendidik dalam pengorganisasian pembelajaran yang lebih menarik. Dengan pembelajaran berbasis digital, pendidik dapat memanfaatkan media belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Berikutnya, literasi digital yang meningkat. Pembelajaran dengan Chromebook akan mendorong pendidik untuk terus belajar dan mencari inovasi baru dalam mendesain pembelajaran. Dengan pembelajaran berbasis Chromebook, pendidik akan terbiasa memanfaatkan alat digital yang pada akhirnya kemampuan digital pendidik akan terus meningkat. Selain itu, pembiasaan pendidik menyiapkan media pembelajaran atau merancang sendiri media pembelajaran melatih pendidik untuk terus berinovasi, mengembangkan media ajar yang lebih interaktif dalam pembelajaran. Berikutnya, manfaat bagi pendidik yaitu budaya kolaborasi dan reflektif atau refleksi. Dengan pembelajaran berbasis Chromebook dapat meningkatkan budaya kolaborasi bersama, sehingga iklim belajar di sekolah akan terus meningkat. Para pendidik akan sharing pengalaman dalam kelas untuk mendapat umpan balik dari pendidik lain dalam pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran. Dengan adanya sharing dan umpan balik, antara pendidik akan meningkatkan budaya refleksi bersama yang nantinya akan meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Untuk slide-nya bisa berputar Bapak Ibu ya. Ini karena kalau PP ini suka nyangkut. Berikutnya beberapa manfaat baik yang dirasakan siswa maupun pendidik sejalan dengan 5 kompetensi literasi digital menurut Hobbes. Yang pertama, akses kompetensi untuk mencari dan menggunakan media teknologi serta berbagi informasi yang sesuai dan relevan dengan orang lain. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi, yaitu memahami pesan melalui pemikiran kritis untuk menganalisis kualitas pesan, kejujuran, kredibilitas, dan sudut pandang. Kemudian mempertimbangkan efek atau konsekuensi potensial dari pesan tersebut. Berikutnya, pembuatan konten, proses memproduksi konten dengan menggunakan kreativitas dan kepercayaan diri untuk mengekspresi diri didukung oleh kesadaran akan tujuan pembaca dan teknik komposisi. Merefleksikan atau menerapkan tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip etika dari identitas dan pengalaman hidup mereka dalam perilaku komunikasi mereka. Bertindak adalah proses bekerja secara individu dan kolektif untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan masalah dalam keluarga,
tempat kerja, masyarakat, serta berpartisipasi sebagai anggota masyarakat di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Berikut daftar pustakanya, Bapak Ibu, didapat dari buku Suci Perwirasari tahun 2021. Untuk presentasi yang pertama, Bapak Ibu, kita lanjutkan di presentasi yang kedua. Jadi untuk manfaat Chromebook-nya Bapak Ibu ya, untuk memotivasi Bapak Ibu untuk memanfaatkan Chromebook. Bantuan di sekolah, insya Allah sebagian besar sekolah Bapak Ibu mendapatkan Chromebook, di mana tahun 2020 dan 2021 menjadi perhatian pemerintah Bapak Ibu ya. Ya Ibu Sari, terima kasih telah hadir. Berikutnya petunjuk aktivasi Chromebook. Nah ini untuk aktivasi Chromebook, ini masalah teknis Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung, biasanya udah ada OPS-nya masing-masing di sekolah yang bertugas untuk aktivasinya Bapak Ibu. Nanti untuk materinya akan saya share di link download sertifikatnya, baik materi, sertifikat kegiatan hari ini, maupun rekaman, ataupun presensi, ataupun notulensi kita nanti dibagikan semua di link download sertifikat di hari Kamis, Bapak Ibu ya. Nah ini cara mengaktifkan Chromebook. Nah ini semuanya teknis Bapak Ibu. Bisa langsung saya share aja materinya. Misal Bapak Ibu ada yang perlu mengaktifkan Chromebook di sekolahnya. Tapi saya rasa udah semua Bapak Ibu ya. Paling terkendala di sinyal karena membutuhkan sinyal. Berikutnya mengoperasikan Chromebook. Booting dan login. Booting pertama kali Chromebook memerlukan nama pengguna dan sandi akun belajar Gmail dan akses jaringan internet. Nah, yang jelas yang pertama sambungkan power adapter Bapak Ibu ya. Tunggu proses booting berjalan, ikuti petunjuk layar, gunakan daftar bahasa. Ini sama aja Bapak Ibu dengan laptop, gak jauh beda. Cuman nggak ada aplikasi aja. Pilih jaringan, setuju persyaratan. Nanti untuk materinya kita kirimkan di link sertifikatnya Bapak Ibu. Login dengan akun Google. Masukkan sandi akun Google. Nah, untuk akun Google-nya usahakan yang berakhiran belajar ID Bapak Ibu. Karena supaya bisa dipantau dari Kemdikbudristek Bapak Ibu ya. Karena mereka di saat kita terhubung dengan data, dengan internet, mereka bisa melacak Chromebook kita berada di mana kayak gitu. Dan apakah digunakan atau apakah tidak. Ini pilih foto profil. Setelah memilih foto profil, kemudian login, bookmark, ekstensi, dan aplikasi akan muncul secara otomatis. Pada setelan web browser Chrome sesuai setelan yang telah disetel sebelumnya. Aktivasi aplikasi dan layanan Google Play beserta Google Assistant. Ini kita singkat-singkat aja Bapak Ibu, nanti kita kirimkan materinya. Karena ini lebih ke teknis Bapak Ibu ya, sebenarnya bisa langsung ke OPS atau tim
IT di sekolah masing-masing. Proses loading ke pengaturan Google Assist pada desktop pilih login sebagai tamu. Ini kalau mau login sebagai gas sama aja Bapak Ibu. Menjalankan menu Chromebook. Ini ada menu utama di desktop, tampilan, launch, di pojok kiri bawah. Di kanan bawah monitor terdapat pengaturan tampilan seperti jenis keyboard, jaringan, tanggal, dan waktu Bapak Ibu. Sama dengan laptop Bapak Ibu. Ini di pojok kanannya. Agak jauh berbeda Bapak Ibu. Menggunakan menu jelajah Chromebook. Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengakses menu jelajah. Yang pertama memilih dari rak bagian bawah desktop Chromebook. Nah, Bapak Ibu sama dengan laptop ya di bagian bawahnya. Memilih dari menu jelajah melalui penelusuran cepat. Nah, Bapak Ibu. Memilih dari menu jelajah pada desktop Chrome. Menu telusur. Menu ringkasan. Menu ringkasan akan membawa pengguna pada halaman yang di dalamnya terdapat informasi mengenai ucap selamat datang di Chromebook. Pengenalan Chromebook, tips dan trik untuk menyiapkan penggunaan Chromebook, dan informasi penting lainnya yang akan memudahkan dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada Chromebook. Menu keuntungan, menu bantuan. Menu bantuan menyediakan jendela-jendela informasi mengenai bagaimana memulai Chromebook, penggunaan Chromebook di lingkungan rumah keluarga, menghubungkan orang, mengelola aplikasi, sampai dengan pembahasan mengenai masalah-masalah yang mungkin ditemukan pada saat menggunakan Chromebook. Menu kirim masukan. Menu kirim masukan terdapat pada halaman jelajah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada para pengguna Chromebook untuk bisa memberikan tanggapan balik mengenai pengalaman menggunakan Chromebook atau mengadukan masalah-masalah yang ditemukan pada saat menggunakan Chrome OS di Chromebook. Menggunakan menu ringkasan dan bantuan. Pada menu ringkasan terdapat banyak jendela informasi yang akan memandu pengguna Chromebook untuk memulai memakai Chromebook, mengatur penyimpanan file, mengelola aplikasi, mempersonalisasi akun tampilan Chromebook, menambah dan mengurangi akun, menghubungkan Chromebook dengan perangkat lain, sampai dengan penggunaan Chromebook untuk berbagai keperluan secara offline. Berikut tampilannya Bapak Ibu ya. Menu ringkasan pada Chromebook. Berikut tampilannya, menu ringkasan pada Chromebook. Ini menu ringkasan pada Chromebook juga. Terdapat juga jendela-jendela informasi yang akan memandu dan membantu penggunaan Chromebook pada saat menjelajah, mengetik, mengedit, dan berbagi dokumen dengan lebih cepat, melakukan video conference, menelusuri web, melakukan editing foto dan video, berbagi drive, dan lainnya sebagainya dengan menggunakan Chromebook. Jendela-jendela informasi tersebut terdapat pada bagian menu bantuan, pilihan-pilihan, memperbaiki masalah koneksi, pintasan keyboard Chromebook, menginstalasi aplikasi Android di Chromebook, mengambil foto atau video dengan Chromebook, menggunakan Chromebook sebagai tamu, menambahkan orang ke Chromebook, dan menggunakan file Google Drive secara offline di Chromebook.
Pintasan keyboard ada Chromebook, ada CTL plus N. Nah, ini pintasan-pintasan yang populer di Chromebook, Bapak Ibu ya. Ada menu jendela baru CTL plus N. Membuka jendela yang paling lama tidak digunakan, tekan dan tahan Alt plus Shift, ketuk tab sampai jendela yang diinginkan terbuka, kemudian lepaskan. Membuka tab 1 sampai 8, CTL plus 1 sampai 8. Membuka tab baru CTL plus T, membuka tab berikutnya CTL plus tab, membuka tab sebelumnya CTL plus Shift plus tab, memuat ulang halaman aktif, nah, simbol recycle Bapak Ibu atau CTL plus, menempatkan fokus pada kolom URL pengusuran Shift plus Alt plus R, menempelkan konten dari papan klip CTRL plus V, mengaktifkan dan menonaktifkan caps lock Alt plus telusuri, mengambil screenshot sebagian CTL plus Shift, menyalin konten yang dipilih ke papan klip CTL plus C, mode ringkasan, tabel pintasan dan jendela. Ini masih sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Fungsi membuka halaman berikutnya dalam histori penjelajahan Alt plus panah kanan. Muka link dalam tab baru di latar belakang, tekan CTL dan klik link. Membuka link di tab baru dan beralih ke tab baru, tekan Shift plus CTRL dan klik link. Membuka link di jendela baru, tekan Shift dan klik link. Membuka link di tab seret tautan ke kolom URL. Membuka link di tab baru, tarik link ke area kosong di tab script. Membuka halaman web di tab baru, ketik alamat web URL di kolom URL, lalu tekan Alt plus Enter. Mengembalikan tab ke posisi semula saat menarik tab, tekan Escape. Mainkan jendela ke sebelah kiri, Alt plus kurung, siku kiri. Maksimalkan jendela, Alt plus sama dengan meminimalkan jendela, Alt plus minus. Masukkan jendela ke sebelah kanan, Alt plus kurung siku kanan. Balik jendela antar layar saat Chromebook Anda terhubung ke monitor. Penelusuran plus Alt plus M. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya. Pintasan halaman browser. Nanti untuk materinya kita kirim di link download sertifikat di hari Kamis. Link rekaman kita, link notulensi, nanti kita kirimkan semua. Fungsi menyimpan link halaman aktif sebagai bookmark. CTL plus D menyimpan semua halaman yang terbuka. Shift plus CTL plus D menelusuri halaman aktif CTL plus M, membuka kecocokan berikutnya untuk penelusuran CTL plus G atau Enter, membuka kecocokan sebelumnya untuk penelusuran Shift plus CTL plus G atau Shift plus Enter, membuka kolom informasi yang tidak aktif Alt plus Shift plus A, melakukan penelusuran Google CTL plus K atau CTL plus E, melihat sumber halaman CTL plus U, menampilkan atau menyembunyikan panel Developer Tools Shift plus CTRL plus I, membuka bagian yang dipilih di panel Developer Tools CTRL plus Shift plus C, membuka tab konsol di panel Developer Tools Shift plus CTRL plus Y, menampilkan atau menyembunyikan kolom bookmark Shift plus CTRL plus B,
Menampilkan toolbar Alt plus Shift plus T. Membuka bagian yang dipilih di panel Developer Tools. Ctrl plus Shift plus C. Membuka halaman history. Ctrl plus H. Membuka halaman download. Ctrl plus D. Menghapus syarat isi otomatis yang dipilih saat mengisi formulir. Shift plus Alt plus Backspace. Ini untuk semuanya teknis Bapak Ibu ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya kirim filenya. Ini, kalau saya jelaskan semua teknisnya nanti Bapak Ibu jadi ngantuk ya. Nah ini semuanya teknis. Nanti bisa berjalan waktu bisa dibuka-buka sendiri Bapak Ibu. Nah ini pintasan panel sentuh touchpad kamu yang kayak HP itu Bapak Ibu digeser-geser atau disentuh-sentuh ya. Menggerakkan kursor, gerakan jari pada panel sentuh touchpad, mengklik, tekan atau tap di bagian kiri kanan bawah panel sentuh touchpad, mengklik kanan, tekan atau ketuk panel sentuh touchpad dengan dua jari atau tekan dan tahan Alt pada keyboard dan ketuk panel sentuh dengan satu jari. Scroll, letakkan dua jari di touchpad, lalu gerakan ke atas dan bawah. Untuk scroll secara vertikal atau ke kiri dan ke kanan, untuk scroll secara horizontal. Berpindah antar halaman. Untuk kembali ke halaman yang pernah dibuka, geser ke kiri dengan dua tangan. Untuk maju ke halaman yang pernah dibuka, geser dengan dua jari. Melihat semua jendela yang terbuka, geser ke kanan atau ke bawah dengan tiga jari. Jika fitur scroll balik dinonaktifkan, geser ke atas. Jika fitur scroll balik diaktifkan, geser ke bawah. Menutup tab, arahkan ke tab, lalu tab atau klik touchpad dengan tiga jari. Membuka link di tab baru, arahkan ke link, lalu tab atau klik touchpad dengan tiga jari. Beralih antar tab, jika ada beberapa tab browser yang terbuka, geser ke kiri dan ke kanan dengan tiga jari. Menarik lalu melepaskan. Gunakan satu jari, klik dan tahan item yang ingin dipindahkan, set item ke tempat baru, lalu lepaskan. Fungsi ini hanya berlaku untuk file dan tidak akan berfungsi untuk jendela dan icon. Mengubah cara kerja touchpad, bagian kanan bawah pada layar Chromebook, pilih waktu. Pilih setelan. Di kanan bawah Bapak Ibu ya, yang kalau kita di laptop itu yang bagian dekat WiFi itu. Di bagian perangkat pilih touchpad atau touchpad dan mouse. Memilih perangkat dan touchpad. Mengubah cara kerja touchpad. Aktifkan dan atau nonaktifkan ketuk untuk mengklik. Aktifkan ketuk dan tarik. Aktifkan atau nonaktifkan akselerasi touchpad. Tukar tombol utama mouse jika menggunakan mouse, sesuaikan kecepatan gerak pointer. Gerakan penggeser di samping kecepatan touchpad. Pilih jenis scrolling nonaktifkan balik, geser ke atas untuk memindahkan halaman ke atas. Aktifkan balik, geser ke atas untuk memindahkan halaman ke bawah. Untuk semuanya teknis Bapak Ibu ya. Manajemen akun pada Chromebook. Untuk Chromebook, usahakan loginnya dengan email belajar ID Bapak Ibu ya. Nah, masukkan alamat email dan sandi akun Google yang akan ditambahkan, lalu pilih berikutnya. Nah, nanti akan ada tampilan selamat datang. Setelah itu sekarang Chromebook memiliki dua akun. Cara menghapus akun di Chromebook. Nah, langsung di
klik Bapak Ibu ya. Kemudian setelah langkah-langkah di atas pada samping nama akun pilih lainnya. Di sampingnya ini Bapak Ibu nanti ada pilihan lainnya. Nah ini pilihan lainnya itu ada tulisan hapus. Hapus didekatkan aja kursornya Bapak Ibu nanti ada pilihan hapus. Jadi akun bisa terhapus. Pada saat menambahkan akun Google ke Chromebook, maka aplikasi Android, email, dan kontak akan diberikan ke aplikasi Android yang memiliki izin kontak. Eksistensi Chrome, info akun tidak akan dibagikan kecuali telah diberikan izin saat ekstensi meminta akses ke akun tertentu. Situs info akun tidak akan dibagikan kecuali jika menggunakan situs dengan opsi login dengan Google. Ini semuanya teknisnya Bapak Ibu ya. Dan untuk materinya kita bagikan. Bisa dipelajari sendiri untuk teknisnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena kalau teknisnya ini panjang Bapak Ibu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Nanti untuk teknisnya kita bagikan Bapak Ibu ya. Nah sekarang pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nanti selain bisa masuk ke PMM Bapak Ibu ya. Ntar kita lupa share screen. Kita share screen lagi. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah nanti tadi penjelasan setelah yang pertama ada penjelasan manfaat Chromebook bagi pendidik peserta didik. Yang kedua secara teknisnya secara singkat. Nah berikutnya kita jelaskan pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Nanti Chromebook memang nggak ada aplikasi lainnya, cuman kita bisa manfaatkan semua Bapak Ibu. Bisa kita optimalkan. Yang pertama bagi guru bisa mengakses PMM Bapak Ibu ya, di mana kita tahu semuanya ada di PMM untuk materi dari guru. Sekarang juga ada menu LMS yang sudah dipakai oleh guru penggerak angkatan 11 dan nanti akan dipakai juga untuk PPG yang ditunda Bapak Ibu ya, karena ada PPG 2024 ini namun ditunda 5 bulan lagi karena belum disetujui dengan DPR. Nah, nanti juga akan menggunakan LMS dengan 3 modul. 3 modul itu harus diselesaikan dalam 1 bulan dan ada tugas akhirnya. Itu gunanya. Nah, selain itu Chromebook juga kita bisa membuka drive Bapak Ibu. Drive di Chromebook kita bisa buka. Nah, manfaat drive Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu untuk menyimpan data-data kita. Nah, untuk drive dari Kemdikbud untuk apa ini guru ya, ini ada 100 GB. Kita dibagikan semua untuk belajar ID-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti untuk pemanfaatan Chromebook nanti di pojok kanan atas laptop Bapak Ibu ini ada ini Bapak Ibu ya ada titik-titik titik 9 ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa diklik. Nah, misalnya Bapak Ibu, wah ini Pak nggak bisa pakai Word, nggak bisa pakai yang lain. Bisa kok bisa.
Nah, ini bisa pakai PPT bisa, cuman menggunakannya slide Bapak Ibu. Slide share atau Google Google Slide, Google Doc atau Google Form. Ya, ini kita cobakan Bapak Ibu ya. Ini misal Bapak Ibu mau ngetik ini bisa menggunakan Google Doc. Nah, ini untuk Google Doc. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan Google Doc jika di Chromebook tidak ada Word. Ya, kita harus cari alternatif lain Bapak Ibu. Jadi kita jangan berputus asa. Nah, ini ada tanda plus, tinggal diklik tanda plusnya. Dan nanti kita bisa mengklik-klik dan menulis-nulis di sini. Ya, boleh. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi, cuman lebih enak juga Bapak Ibu kalau Google Doc ini dibanding Word. Nah, selain kita bisa mengetik, kita juga bisa membagikan siswa. Siswa juga bisa menulis tugas mereka secara mandiri yang bisa kita selalu pantau Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Di pojok kanan atas ini ada tulisan share Bapak Ibu ya. Nah, ini share ini kita rubah dulu Bapak Ibu ke umum. Nanti kita rubah dulu ya. Nah, ini diklik, setelah diklik viewer kita buat bisa mengedit editor kementerian. Nah, ini Bapak Ibu untuk kementerian kita buat anyone with the link. Kan nanti takutnya anak-anak atau murid yang belum memiliki akun belajar ID nggak bisa buka Bapak Ibu link kita. Jadi anyone with the link, ini walaupun mereka pakai akun Google biasa, masih bisa login atau mengetik-ngetik di tugas kita. Nah, tinggal copy link Bapak Ibu. Kalau udah tulisannya ada global atau dunia ini berarti udah umum ya, bisa copy link, nanti bisa di-share di mana, di WA atau di mana Bapak Ibu ya untuk murid-murid kita. Jadi kita bisa memantau sejauh mana mereka mengerjakan tugas Bapak Ibu. Untuk semua tombol-tombolnya sama aja dengan apa Word Bapak Ibu ya. Nah, tadi untuk Google Doc kalau kita ingin mengetik-ketik yang mirip-mirip dengan Microsoft Office Word. Yang berikutnya kalau kita mau buat PowerPoint, ini ada slide Google Slide. Google Slide. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu, ada tulisan plus, plus ya. Plus. Kita klik plus. Nah, ini nanti cara mengkliknya sama dengan kita di Microsoft PowerPoint. Membuatnya judulnya sama Bapak Ibu. Nah, nanti jangan lupa dibagikan untuk umum Bapak Ibu. Ini yang suka nggak bisa dilihat orang atau diedit orang karena belum dibagikan ke umum Bapak Ibu. Landing one with the link. Ini kita buat editor supaya mereka bisa mengedit. Jangan lupa copy link. Nanti paste di tempat kita ingin men-share. Nah, itu tadi dua aplikasi yang bisa dua keunggulan dari Chromebook yang bisa kita gunakan walaupun nggak ada aplikasi Word dan Point di Chrome dan Microsoft PowerPoint di Chromebook tersebut Bapak Ibu ya. Selain itu juga kita bisa menggunakan Canva for Edu, mudah tertaut di akun belajar IT, dan juga sekarang ada Quizzes. Bapak Ibu sekarang Quizzes juga sudah bisa akunnya meningkat Bapak Ibu ya karena Quizzes sekarang sudah menjadi mitra pembangunan pendidikan Indonesia. Jadi kita akan punya akun spesial sama seperti kita Canva kalau pakai akun belajar ID kita memiliki kelebihan-kelebihan Bapak Ibu. Nah, itu tadi. Nah, untuk sheet Google Sheet. Nah, G-Site ini sangat bagus Bapak Ibu. Mungkin agak sedikit ribet ya bagi yang belum pernah. Cuman G-Site ini sangat bagus Bapak Ibu ya. Cara buatnya simple sebenarnya. G-Site ini untuk semua portofolio Bapak Ibu ya.
Jadi bisa buat portofolio kumpulan tugas siswa, portofolio profil peserta didik, dan nanti bisa kita bagikan ke orang tua, Bapak Ibu. Nah, nanti yang jelas orang tua bisa senang jika melihat geset anak-anak itu, anak mereka. Nah, ini akan meningkatkan nilai jual dari sekolah kita. Ini saya contohkan Bapak Ibu, ada salah satu geset yang saya buat untuk murid ya. Bentar kita lihat. Nanti persensi kita bagikan sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Saya mau menayangkan geset dulu. Geset ini kemarin yang saya buat untuk acara P5 sekolah. Di mana ini? Nah ini semua drive saya ini sangat penuh Bapak Ibu. Semuanya ada di drive ini. Nah ya yang ini ya bener yang ini. Dan untuk sheet kita, G-sheet, portal jurnal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu yang gimana Pak bisa buat gambar-gambar kayak gitu. Ini pakai GIF ya Bapak Ibu. Kalau di sheet kan kita hanya bisa apa itu bisa mengalami itu gambar. Nah, cuman kok Pak gambarnya bisa bergerak-gerak kayak gitu. Ya gambarnya dibuat GIF. GIF itu Bapak Ibu GIF itu biasanya yang kita suka ngirim-ngirim stiker itu Bapak Ibu. Stiker di chat WA atau di mana itu namanya GIF. GIF. Nah, ini buatnya pakai Canva bisa. Ini kita jelaskan di webinar berikutnya. Nah, untuk membuat pack baru, ini ada pack. Nah, tinggal buat aja Bapak Ibu, tambahkan pack. Nah, di tombol 3 ini bisa tambahkan profil Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ingin menambahkan, nah ini duplikat pack property add subpack. Kalau saya biasanya membuat duplikat Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak ingin kerjanya lama buat satu-satu langsung aja duplikat semuanya ini. Satu diduplikat, duplikat, nanti kan tinggal diedit aja nama-nama. Atau kata-katanya tinggal diedit. Ini sinyal Bapak Ibu karena Gset ini sedikit berat. Ini kita contohkan tampilannya Bapak Ibu ya. Nah ini portal jurnal P5 Bapak Ibu ya dari SMK kan. Yang saya buat. Nah, ini bisa diklik semua ini semua gambar yang Bapak. Misal kita ngeklik yang gambar orang ini. Nah, ini ada profil P5 dari SMK kita. Nah, ada sedikit kata-katanya Bapak Ibu ditambahkan. Nah, inilah apa gunanya tadi Chromebook. Nah, Chromebook bisa buat kayak gini karena dia aplikasi memang dari Google. Yang terbaru ini ada Gemini. Gemini apa namanya itu? Gemini Education apa? Gemini, oh, Gemini Academy ya, Gemini Academy. Nah, Gemini Academy. Nah, ini modul project. Nah, semuanya sudah saya buat di sini. Nanti kalau ada wali murid atau pengawas atau sekolah lain yang ingin melihat contoh, semuanya sudah ada di Gisite. Nanti juga saya akan mencoba menerapkan di semester baru ini agar siswa-siswa mengumpulkan tugas-tugasnya di Gisite supaya orang tua bisa mengecek tugas-tugas anak mereka. Jadi komunikasi guru dan wali murid tetap berjalan. Jadi wali murid juga bisa mengecek tugas-tugas anaknya, Bapak Ibu ya. Nah ini untuk galeri. Foto-foto kita kemarin, ya Bapak Ibu foto-foto ini dibilang penting, nggak penting, dibilang penting ya penting. Karena adalah simbol kegiatan kita kalau ada bukti dokumentasinya.
Ini untuk foto-foto kita kemarin. Untuk giset yang kita buat Bapak Ibu ya. Nah ini untuk gelar karyanya juga ada ya foto-fotonya kayaknya ya. Nah ya ini. Ini persensinya kita bagikan sebentar lagi Bapak Ibu. Nah udah lama-lama kasihan yang dari daerah timur. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau bertanya sekalian saya menjelaskan nggak apa-apa. Ini saya menampilkan giset. Ini salah satu manfaat yang bisa kita gunakan dari Chromebook untuk pendidikan Bapak Ibu ya. Satunya membuat giset. Nah ini untuk P5, giset P5 atau Google Sheet dari P5 kami. Nanti untuk tahun depan atau tahun ajaran ini 2024-2025 saya ingin membuat giset untuk setiap tugas siswa supaya orang tua bisa mengecek tugas anak-anak mereka sehingga komunikasi antara orang tua dan guru berjalan dengan lancar Bapak Ibu ya. Nah ini sebagai contohnya salah satu kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan menggunakan Chromebook bantuan dari pemerintah di tahun 2020 dan 2021 Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita bagikan link persensinya ya. Nah untuk link sertifikatnya sebenarnya sudah ada di komunitas kita Bapak Ibu. Nah ini komunitas kita ada 3. Sertifikat bisa dicek di hari Kamis. Nah bisa diklik salah satu dari 3 ini. Nah ini di copy aja Bapak Ibu. HTTPS link sertifikat atau link 3 sertifikat PMM salin nanti dibuka di Google Chrome atau di HP atau di mana di browser bisa. Nah ini sertifikat ini masih periode Juni dan Juli Bapak Ibu. Apa Januari dan Juni untuk periode Juli sampai Desember belum kita terbitkan di hari Kamis. Ini saya kirim di chat Bapak Ibu ya. Ini disimpan Bapak Ibu ya. Langsung dikirim ke WA yang lain lah ke temennya apa ke siapa supaya nggak hilang atau ke anaknya ya. Ntar kita cek. Untuk materinya nanti kita tautkan di link sertifikatnya. Ntar ini ngapa nggak bisa diklik ya. Nah ini untuk link sertifikat. Nah ini siapa yang ngirim link WA? Nah itu ilegal Bapak Ibu yang ngirim link WA itu. Kita nggak ada WA itu. Siapa ini? Ice. Kita cek dulu Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Kita mau ngecek Ice ini dulu. Ini ngirim link ilegal ini. Kita keluarkan. Malu Bapak Ibu. Karena kita sendiri, jadi kita lihat. Ya silakan Ibu Semi. Nah itu untuk link Iya, kalau sertifikatnya. misalnya kita menggunakan, oke. Silakan Ibu Semi. Ya, kalau misalnya kita menggunakan Chromebook ini, apakah berbayar atau gratis, Pak? Atau memang ada kerjasama dengan kementerian? Untuk Chromebook di sekolah Ibu Semi ada Chromebook nggak dibagikan pemerintah di tahun 2000 dan 2021? Belum, Pak. Belum tahu. Kita baru tahu ini kok, Pak. Biasanya setiap sekolah pasti ada Bu dibagikan, entah 1, entah 2 itu pasti ada. Itu kerjasama dari pemerintah memang gratis Ibu. Dan pemerintah ada itunya, ada pelacaknya. Mereka kalau kita Chromebook kita terhubung di
apa sama internet sama data, mereka dapat melacak di mana posisi Chromebook kita. Ibu belum dapat ya sekolahnya di Chromebooknya ya? Nggak ngerti, Pak. Nggak Oh ngerti ya, sama sekali. Tapi oh, sekarang enggak. kita belum menggunakan Chromebook, jadi nggak tahu. Ya boleh tanya nanti dengan rekan-rekan yang lain, mungkin sudah ada Bu, biasanya merata ya, diberikan oleh pemerintah. Sebentar, kita salin persensinya dulu, salin alamat link. Ini untuk persensinya kita bagikan Bapak Ibu. Hentikan berbagi layar. Kita hentikan dulu. Nah, Bapak Ibu boleh mengaktifkan kamera dulu ya nanti biar di rekamannya ada gambarnya. Karena nanti zoomnya udah kita mau akhiri nih, kita hanya diskusi-diskusi aja ini. Untuk presentasinya udah selesai Bapak Ibu. Ini untuk persensinya ya, boleh diisi. Persensinya, nah ini link persensi, boleh diisi. Boleh diisi link persensinya Bapak Ibu, yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Kita nggak usah lama-lama, kasihan yang dari timur ini udah jam berapa ini? Sampai jam 11. Mohon izin bertanya, Pak. Monggo Pak, monggo. Untuk link Google Site-nya, apa bisa diedit ya, Pak? Tadi kan linknya panjang. Apa bisa Iya, dipersingkat dan dimodifikasi namanya sesuai keinginan? bisa Seperti Pak, bisa. Kita bisa buat nama kita Pak. Misalnya saya kan SMK Nasril, bisa SMK P5. Atau kalau misal kita mau portofolio pribadi, bisa kita buat nama kita. Misalnya portofolio Pak Rizal Ramadan, bisa Pak. Di sini Pak namanya, ini kita share screen lagi ya, biar lebih jelas. Nah ini Pak, bentar ya. Pak Rizal, nah ini. Oh ini udah tampilan, bukan edit. Kita back dulu. Ini tampilannya, kita kembali ke menu edit. Nah ini ke menu edit Pak ya. Nah ini publish. Nah, publish ini walaupun nggak kita simpen, dia udah nyimpen sendiri. Cuman perlu di-publish agar update ya Pak ya. Nah, nanti di mana kita ubah-ubah namanya. Buat nama hanya bisa sekali Pak ya. Hanya bisa sekali kalau di Gsight. Oh, ini nambah editor. Nah, di sini di link yang tulisannya seperti ini Pak. Seperti apa ini rantai ini Pak? Di kanan atas yang gambarnya seperti rantai ini. Nah, ini diklik. Nah, ini kalau saya namanya kan SMKN Tugu Mulyo. Nah, ini karena saya namakan SMK kita. Nah, jadi copy link ya. Jadi namanya nanti bisa Pak, kayak gitu. Bisa diedit ya. Bisa. Nah, ini saya kirim linknya Pak ya. Misal mau ngelihat dari sheet P5 kita, dari SMK kita. Oh, ini gelar karya ya, bukan umumnya ya. Nanti kita lihat. Ya nggak apa-apa, nanti bisa diklik-klik lah. Bentar ya. Nah, kita klik yang home-nya aja, yang home. Yang home supaya lebih jelas. Nanti bisa diklik-klik pakai HP juga bisa, namun tampilan di HP berbeda dengan di desktop. Nah, kita zoom-nya tadi. Hentikan berbagi layar. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu yang mau melihat kalau Gsight dari P5 dari SMK kita ya nanti. Ini hanya memotivasi aja, berbagi aja, bukan yang lain. Nah, ini salah kirim ya. Kirimnya ke Ibu Siti Nurhayati. Ini kita kirim ke rapat. Nah, ke chat ya. Silakan Bapak Ibu yang mau mencontoh. Nah, untuk link persensinya, silakan persensi Bapak Ibu. Ini kalau sertifikatnya bisa dicek di sini. Kita copy lagi linknya. Sertifikatnya dibuka di hari Kamis.
baik sertifikat 32 JP, namun tulisannya bukan pelatihan Bapak Ibu ya, karena kita hanya webinar, ya tulisannya webinar dan berbagi praktik baik bersama komunitas. 32 JP akan dibagikan di hari Kamis beserta rekaman kita malam hari ini dan materi kita malam hari ini. Nah, gimana Pak Rizal, udah jelas ya? Nah, ada yang lain yang mau bertanya, Bapak Ibu? Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Ya. Nah, ini untuk link sertifikatnya, monggo dikirim ke HP lain, Bapak Ibu bisa kirim ke Apa anaknya, ini? ke suaminya, supaya nggak hilang, nanti dibuka di hari Kamis. Nah, ini ya link sertifikatnya, silakan dibuka, Bapak Ibu. Untuk Pak, kameranya, monggo di-on-kan, Bapak Ibu. Pak, boleh nanya lagi, Pak? Ya, Ini tadi saya monggo, Ibu Sebi, buka ya. ya link untuk presensi ya, Pak ya. Di sini ada screenshot mengaktifkan Chromebook atau menggunakan email belajar pada Google Chrome. Ya, pilihan Bapak Ibu. Jadi kan kalau misalnya Chromebook kan biasanya di sekolah dikit ya Bu ya, nggak mungkin mau apa ya. Ini siapa yang berbagi layar ini bentar ya. Nah, nggak mungkin ya Bu ya, karena Chromebook kan dikit di sekolah. Nah, jadi solusinya Ibu bisa buka HP Ibu. Nanti kan ada Gmail ya di HP Ibu. Nah, nanti kalau ada tulisan belajar ID ya di screenshot aja yang itu, nggak apa-apa. Screenshot email belajar ID yang di HP Ibu. Karena kalau mau memang Chromebook di sekolah karena dikit, ya juga mungkin Ibu juga nggak pernah nyentuh Chromebook di sekolah, atau sekolah yang belum dapat, di pilihan. Ya pilihannya Bu Semi bisa buka HP-nya, buka Gmail-nya yang tetap belajar ID, langsung aja di screenshot kayak gitu, nggak apa-apa. Kita nggak ada yang mempersulit Bapak Ibu. Jadi semuanya simpel-simpel aja. Ini untuk materinya kita kirimkan Bapak Ibu ya di hari apa? Di hari Kamis. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Link persensi ya. Ini link sertifikat ya. Link sertifikat silakan dikirim ke ke HP lain atau ke WA lain. Bisa ke anaknya, ke suaminya, ke teman di sekolahnya, nggak apa-apa. Dibuka di hari Kamis. Untuk link persensi, link persensi. Ini link persensinya Bapak Ibu ya. Nah, ini langsung aja bisa dibagi ke grup sekolah, ke yang lain supaya nggak hilang ya persensinya. Persensi malam ini juga nggak apa-apa. Nah, nanti yang seperti ditanyakan Ibu Semi tadi, misalnya Chromebook-nya nggak ada ya screenshot aja email belajar itu yang ada di HP Bapak Ibu. Jadi usahakan HP Bapak Ibu tertaut email belajar ID. Karena email belajar ID itu dilacak Bapak Ibu apakah digunakan atau tidak. Karena semua kegiatan kita, guru ini sebenarnya kita udah dilacak semua Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita membawa HP, membawa perangkat, membawa yang lain itu, semua yang kita lakukan bisa dilacak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Jika tidak, bisa kita akhiri. Ya, terima kasih juga Ibu Amalia Galuh, sama-sama. Ya, Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan, mau yang lain misal pengelolaan kinerja ya bisa kita jawab Bapak Ibu. Mau mengenai PMM ya bisa kita jawab, insya Allah bisa kita jawab. Ya, ini terima kasih sudah memudahkan. Kalau misal sertifikat belum dikirim ke nomor siapa saya bisa mengadu. Ya, sertifikat pasti dikirim, Bapak Ibu. Asalkan isi persensi itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nanti kalau mengadu, ya bisa itu di Telegram ada nomor saya, itu pemilik akun. Nah, nanti di profil juga ada nomor saya, Bapak Ibu. Ini kita izin bagikan lagi. Nah, ini di profil.
kecil. Nanti kalau sertifikatnya nggak ada, boleh chat kita ya. Apa-apa di WA nggak apa-apa. WA aja jangan apa Telegram. Kalau telepon mungkin sedikit sibuk Bapak Ibu. Mana ya PMM kita tadi? Nah ini Ada yang nomor. Iya gimana Pak? Monggo monggo monggo. masalah tentang Pak Yanuel. iya Pak, latihan mandiri Pak, Iya iya. Monggo Pak Yanuel. PMM. Mm-mm. Saya membuat aksi nyata beberapa minggu yang lalu Pak, sekitar Mm-mm. pertengahan. Jadi sampai sekarang belum ada validasi dari pusat Pak. Ya. Menunggu validasi. Yang saya tanyakan kenapa lama kali Pak? Sampai berapa lama baru kita memperoleh hasil validasinya Pak? Ya, terima kasih Pak Yanuel. Nah, Bapak Ibu tadi yang menanyakan nomor ya kalau sertifikatnya nggak timbul. Nah, ini ada di info ya, di profil kita di PMM. Ini profil kita PMM kita Bapak Ibu. Nah, nanti untuk di karya bisa lihat contoh-contoh karya dan modul ajarnya di bawah ya lumayan lah ada 393 modul ajar. Nah, untuk nomor HP ada di info Bapak Ibu. Nanti bisa di chat nggak apa-apa. Ini ada di info. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Yanueli Hanawa. Nah, nih saya share screen lagi mana tadi. Kebetulan saya ini bagian dari penelaah juga ya. Nah, ini ntar ya kita buka fotonya Pak Yanueli. Nah, nanti foto ini kita share juga di link download sertifikatnya. Karena Zoom yang saya beli hari ini nggak bisa ngirim file. Nggak tahu kenapa ini. Nah, ini kurang jelas Bu ya, Pak ya. Ntar kurang besar. Kita besarkan lagi. Kenapa? Oh, bukan di sini yang di bawah. Bentar. Nah, ini yang pertama, mengapa banyak aksi nyata yang ditolak? Jika ibu bapak atau rekan guru lainnya mengalami hal ini, jangan panik dan ajukan banding. Ibu bapak juga dapat memandu rekan guru lainnya untuk melakukan banding. Perlu diingat bahwa penelaahan tidak hanya dilakukan oleh penelaah sejawat secara manual, namun juga melalui sistem otomasi. Nah, ini untuk yang kenapa belum ditelaah, nggak ada di sini ya Pak ya. Jadi kita akhiri berbagi. Nah Pak Yanuar, kenapa Iya Pak. belum ditelaah ya? Udah lama. Karena kayak gini Pak, ada topik-topik tertentu yang memang antriannya sangat panjang di dashboard data PMM. Nah itu, misalnya pelatihan yang udah lama Pak, misalnya kurikulum merdeka, disiplin positif, fasilitator pembelajaran itu positif lama, bisa 2 bulan untuk validasinya. Ya sabar aja Pak ya Tanuan. Nah misal ditolak, usahakan jangan langsung perbaiki, ajukan banding dulu. Kalau langsung kita perbaiki, nanti kita ngulang antre dari awal. Enak kita banding dulu, siapa tahu ya diterima kayak gitu. Dan Baik. usahakan Pak Yanuar biar cepat divalidasi, mengerjakan topik-topik yang terbaru. Misalnya yang terbaru sekarang kan ada pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Setelah kita share screen lagi ya. Topik-topik terbaru. Ada pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif. Itu insya Allah agak cepat ya. Ntar ya kita buka lagi. Ini topik-topik yang baru. Ini contohnya ya. Ntar. Ya untuk persensinya jangan lupa diisi Bapak Ibu ya, dicek di hari Kamis. Nah kita
home. Ini banyak tombol zoom ini sedikit mengganggu aktivitas di layar ini. Nah, topik-topik terbaru ya. Jadi kayak gini, Pak. Jadi ini kan ada urutkan topik ya. Iya, Pak. Ada, kalau saya kan hampir selesai karena banyak ya takutnya pusing. Nah, ini diurutkan bisa buat paling baru, urutkan dari paling baru. Nah, yang paling baru ini insya Allah cepat ya, cepat. Nah, paling baru. Nah, ini kayak coaching, literasi tahap mahir, literasi. Tapi ini kayaknya masih nggak sesuai. Bukan yang terbaru ini. Nah, ini urutan juga nggak sesuai, Pak. Karena saya hafal urutan semua urutannya ini hafal. Ini juga masih nggak sesuai. Rekomendasi. Nah, rekomendasi. Nah, ini juga nggak sesuai urutannya. Memang harus direkomendasikan. Yang pertama, kurikulum merdeka, Pak. Karena untuk basic semua kegiatan di PMM ini memang diusahakan selesai topik kurikulum merdeka. Untuk topik yang terbaru bisa coaching untuk pemimpin, literasi kompetensi pendidikan tahap cakap mahir, literasi kompetensi pendidikan tahap berkembang. Ini bisa cepat validasinya. Nah, kayak saya ini kan ada pelibatan keluarga di satuan pendidikan, ini saya banding. Mengelola program sekolah yang berdampak, saya banding. Menjalankan komunitas belajar dalam sekolah, saya banding. Numerisasi kompetensi pendidikan tahap berkembang, saya banding. Numerisasi tahap layak, saya banding. Numerisasi tahap mahir, saya banding. Bahasa Inggris, saya banding. Untuk yang lainnya sudah valid semua, Bapak Ibu ya. Jadi usahakan mengerjakan topik yang terbaru ya Pak Yanuar tadi. Ya, silakan yang lain mau ditanyakan. Bisa dimengerti Pak Yanuar, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup, Pak. Ya, terima kasih. Oh, Pak Yanueli Halawa. Ini kayaknya gelap sekali, Pak. Dari mana gitu, Pak? Dari Sumatera Utara Kabupaten Selatan, Pak. Iya. Siap. Semangat selalu, Pak Yanueli Halawa. Iya, Pak, ya. Sertifikatnya tidak ada folder 8 Juni. Oh, tidak ada. Belum dibuat. Nanti kita buat di link-nya baru, Bu. Ya, karena kita periode baru. Nanti kita tidak samakan di sertifikat periode kemarin. Karena nanti bingung. Nanti kita buat yang terbaru untuk Juli dan Desember. Yang penting linknya udah disimpan, dikirim ke temannya atau ke WA lainnya. Supaya bisa dibuka di hari Kamis. Dan jangan lupa presensi Bapak Ibu ya. Presensinya juga langsung dikirim aja ke anaknya atau ke suaminya atau ke istrinya atau ke grup lain supaya gak hilang ya. Ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu? Mohon izin Pak Nasril. Oh iya, monggo Bu Siti. Ya, mohon izin off-kan ya Pak, sinyalnya kurang stabil. Oh iya, silakan Bu. Mengenai penilaian PMM khususnya untuk periode Januari sampai Juni Pak ya kemarin ya. Iya, Juni. Itu otoritas yang menilai itu kepala sekolah atau sistem ya Pak ya. Karena begini, Ya. di sekolah kami itu kan ada beberapa guru gitu kan, kebetulan kita mengerjakan bersama gitu kan. Iya. Nah, kalau dari sisi ininya kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kebetulan ini ada yang menurut kami ya sudah sangat maksimal usahanya gitu kan. Dan juga merupakan apa namanya yang coach bagi kami gitu ya. Tapi nilainya ketika ini kok malah yang di bawah ya Pak. Itu Iya, masalahnya gimana? enggak apa-apa Bu. Nggak Yang apa-apa. yang buka akun kepala sekolahnya siapa Bu? Kalau akun kepala sekolah tetap kepala sekolah sih Pak. Oh, berarti ya mungkin beliau ada pertimbangan lain. Karena yang menilai semuanya KS. Untuk sertifikat
yang kita upload juga di PMM itu atau bukti dukung di laporan keuangan kinerja di PMM itu nggak dicek dengan PMM, yang mengecek hanya kepala sekolah dengan dibantu oleh pengawas sekolah. Jadi memang untuk menilai otoritas dari kepala sekolah. Namun jika sekarang kan misalnya kepala sekolah belum mengirim ke dinas atau belum melanjutkan ke periode 2 Juli Desember masih bisa dirubah nilai. Untuk nilainya masih bisa dirubah. Nanti misal kurang puas bisa protes aja langsung melakukan pendekatan ke kepala sekolah, ditanyakan alasannya, nanti masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Iya, iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya mungkin kepala sekolahnya itu Bu, nggak terlalu ngelihat kan atau sibuk, jadi ya kayak gitulah. Kemarin tuh sempat kita konsultasikan gitu Pak, karena jauh banget jarak antara yang kita kerjakan buat ke teman-teman dengan kitanya, kok anjlok banget gitu ya, Ya, banget. Jadi nggak ada apa-apa. maksudnya itu tidak Enggak, mempengaruhi, misalnya kalau sudah dikirimkan ke Diknas, apakah nanti mempengaruhi penilaian kinerja kita di pusat atau gimana gitu nggak Pak? nggak ada Bu, nggak mempengaruhi. Nggak ada. Oh. Jelas kalau kita udah sinkron Ekin BKN dan kinerja PMM, biasanya di Ekin BKN itu langsung meningkat, sangat memuaskan kinerja kita. Karena kita kan masih di awal, ini masih dipermudah semua, nggak ada yang dipersulit kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Bapak, sangat mencerahkan dan Ya, menenangkan. terima kasih Ibu. Ini ada Ibu Nur Santi untuk link sertifikat, saya buka adanya bulan lalu. Ya nanti Bu, belum kita buka, belum kita buatkan. Ini kita buatkan Bu di hari Kamis. Untuk link sertifikat, materi, dan rekaman webinar ini nanti kita tautkan semua di link sertifikat maupun notulensi dan chat Zoom-nya. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, bisa kita akhiri. Link absen ya. Nah ini link absennya segera dikirim ke WA lainnya Bu, jadi supaya nggak hilang. Ini kita paste sekali lagi ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jika tidak, kita akhiri. Ya, boleh kita akhiri Bapak Ibu? Boleh Pak, boleh. Ya, karena Pak Yonuel ini udah malam, mana gelap juga, mati lampu kayaknya Pak Yonuel ya. Di daerah kami Pak belum ada listriknya Pak. Belum ada listriknya. Oh dulu saya juga pernah Belum Pak, Pak. tinggal di daerah pedalaman nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada HP selama 3 tahun. Ya, pernah itu Pak, pernah. Ya. Kami di sini cuma pakai lampu templong aja Pak. Lama. Iya, iya. Tapi alhamdulillah sinyalnya ada Pak Yonuel ya. Ini kadang-kadang ini Pak nggak stabil Pak. Iya, 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 iya. Ya nggak apa-apa. Namanya perjuangan. Apa malah Semangat Pak Guru. Ya, iya semangat Bu Pak ya. Yoneli. Ya Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu, Bu, kita akhiri ya. Ya, saya kasih kesempatan saya lagi yang jika yang mau bertanya. Ya tidak, kita akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang terhormat yang telah mengikuti acara webinar kita hari ini. Wah, ini ada Bapak Hendra Wijaya, foto-foto. Ya, kita foto-foto. Materi dan sertifikat yang dikirim kemana Pak? Nah, ini ada linknya Pak. Nanti dibuka di hari Kamis. Sebelum kita akhiri, kita kirim-kirim dulu ini. Nah, monggo Bapak Ibu diaktifkan kameranya, kita foto-foto dulu karena ini di chat WA ini ada yang minta foto-foto ini. Nah, ini link sertifikat. Nah, kita screenshot dulu foto-foto kita. Nah, nanti ini untuk bukti kegiatan kita juga Bapak Ibu. 1, 2, 3, screenshot layar pertama, layar kedua. Ya,
Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kita malam ini, menyempatkan di tengah kesibukan masing-masing, dan terutama Bapak Ibu yang berada di tempat yang sulit ya, kalau kita bahasa ininya 3T. Nah, ini ada sebenarnya nggak mesti ikut PMM, kalau daerah kayak Pak Yanwal ada namanya itu awan penggerak ya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu telah mengikuti acara webinar kita sampai selesai. Mohon maaf jika saya salah kata, izin undurin diri. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang Ibu, Bapak Ibu lakukan Terima kasih Pak. ya sama-sama Ibu, menjadi berkah untuk Bapak Ibu, menjadi bermanfaat untuk kelas Bapak Ibu. Semangat terus menjadi pendidik Bapak Ibu di tengah tantangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin Terima kasih Bapak. ya sama-sama Ibu, Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti untuk link sertifikat dan persensinya boleh diberikan ke teman-teman Bapak Ibu. Nanti saya tutup di hari Rabu. Hari Kamis baru saya terbitkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri Zoom Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri Zoom Bapak Ibu. Terima kasih ilmunya. Semangat bersalam bahagia Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.